Akhirnya kita buka tenda dadakan, di mana di Gunung Salak tuh ada larangan buka tenda sembarangan. Pengalaman waktu di dalam tenda, apa halu lo apaan waktu itu? Aku sih ngerasa teman-teman aku berantem yang kayak teriak-teriak, lo masak dong, lo masak. Padahal enggak. Aku enggak ada yang teriak. Lo ada makan-makan jamur liar gitu? Kayak Kita kapok sih untuk naik gunung tanpa tidur lagi. menurut lo? Aneh banget ya? Oke, kalian tuh nginep berarti di mana nginepnya? Nginepnya di Jogja. Nginepnya di Jogja. Jadi kita setiap subuh gitu dijemput shuttle, langsung berangkat ke lokasi syuting bareng-bareng. 1 jam kurang lebih dari hotel ke lokasi syuting. Hotelnya di kota Jogjanya? Di kota Jogjanya. Oke. Ke Gunung Kidul kan lumayan ya, Kak. Berarti semua lokasi, semua sepanjang proses syuting ya di situ-situ aja ya? Jogja. Rumah-rumahan juga di Jogja akhirnya. Oh, yang rumah yang di ending? Yang di ending. Oh, di ending itu di Tadinya Jogja. tuh sempat kita mau rencananya syuting di Jakarta, cuman udah di sana jadi akhirnya tanggung. Oke. Makanya proses syutingnya tuh hampir 40 hari, lumayan sih lama di Jogja. Sampai hafal jajanan Jogja. Apa tuh? Gudeg of course. Ya elah, itu mah nggak usah syuting 40 hari di Jogja ya. Gue juga ke Jogja nggak sesering itu juga kalau gudeg mah Tapi Kakak tahu nggak gudeg-gudeg pinggiran yang luar biasa banget enaknya. Tapi ngantrinya parah gitu. Nah, gitu-gitu. Gue bukan tipe yang rela ngantri berjam-jam buat makanan loh kalau Aduh. kayak it's just food gitu. Kayak kalau istri Kakak juga kayak gitu ya jalan-jalan? Iya, gue pas. istri gue kalau ngantri berjam-jam buat makanan, enggak deh, kita cari makanan lain aja. Kalau aku rela ya? Rela sih. Kalau di daerah-daerah tertentu ya yang emang udah terkenal banget nih. Karena part of adventure Gudeg ya. Pekayon nih enak. Part of kepo. Gudeg Pekayon. Oke, gudeg Pekayon. Enak. Iya, apalagi? Ya nanti kalau ngomong Bapia Tugu semua orang juga udah tahu di bandara bisa beli. Lama-lama built-in ini ya, built-in nama Pemprov DIY ya ini acara ya, lebih kayak acara promosi tourism Jogja. Tapi nggak apa-apa. Iya, balik lagi soal itu tadi naik gunung. Dari kapan sih Din suka naik gunung dan apa pemicunya kalau nggak salah diajak kakak ya? Diajak kakak. Pemicunya sebenarnya skripsi. Lagi kuliah, terus mentok banget nggak bisa ngerjain tesis. Nggak bisa nulis gitu, lagi ngomongin tentang bahasannya semiotika gitu. Akhirnya kayak butuh refresh, naik gunung lah. Waktu itu diajak ke Semeru pertama kali. Pertama langsung Semeru ya? Iya, terus kayak ketua Mapalnya udah bilang, kamu jangan coba muncak deh, soalnya muncaknya tuh bahaya banget nih. 3 langkah jadi 1. Aku bingung tuh kan dia ngomong 3 langkah jadi 1. Maksudnya apa tuh? Gue tuh awam banget soal trekking. Sama kan, bingung. Jadi karena dia terjal banget, pasir-pasir semua. Udah jauh dia akan turun lagi, udah jauh turun lagi. Bukan pasir. Oh gitu. Iya, makanya akhirnya aku menemukan cara. Ternyata jalannya zigzag. Ayo Allah. Tapi bener nyampe ke puncak. Maksudnya itu akhirnya capek, lihat pemandangannya indah, ketagihan lah akhirnya. Pas turun-turun juga aku ngerasa pas nulis tuh jadi karena ngeliat banyak hal ya mungkin. Jadi nulis tentang penelitian simbol-simbol di film tuh kayak lancar banget nih gitu. Sinyal nggak ada ya kalau kayak gitu? Nggak ada sih. Susah sinyal, Kak. Susah sinyal. The series? Ya. Hanya di Disney Hotstar. Gue kasih lo 1. Apa yang pengalaman paling ekstrim? Naik gunung. Iya. Udah lumayan kan dari pertama tahun berapa itu tadi yang debut tadi tuh? 2014 ya. 2014, 8 tahun dong. Lumayan rutin. 2015 kayaknya. 2015 sampai sekarang lumayan rutin. Nah, apa pengalaman yang paling, karena gue awam banget, gue pengen denger ceritanya. Pengalaman paling ekstrim yang paling, I don't know, yang menurut lo, wah gila banget nih gitu. Ada 2 sih perjalanan yang buat aku tuh, wah gila nih gitu. Ternyata gue ngapain yang ngelakuin ini gitu. Ya kadang-kadang dalam hidup kita mengeluarkan kalimat itu, ngapain ya gue. Satu, aku tuh kayak waktu itu naik Gunung Salak sama teman-teman kuliah, tapi maksain Kak. Jadi aku naik tuh di weekend, jadi kita baru siap-siap di Jumat. Dan kita cuma bisa nginep 1 malam karena semuanya rata-rata kerja kantoran. Jadi Senin tuh harus kerja lah gitu.
Di Jumat kita baru kumpul, baru packing, ujung-ujungnya nggak tidur lah naik gunung ini. Karena besoknya dini hari, di Sabtu dini hari kita udah harus melakukan pendakian. I see. Nah, mulai pendakian pagi-pagi, siang-siang kita stop di pos pendakian, istirahat, makan, masak, dan lain hal, beres makan, jalan lagi, hujan badai di Gunung Salak. Itu masih dalam kondisi belum tidur? Belum tidur, capek, mental kena, jalanan yang tadinya, jadi jalur Salak tuh kecil, cukup ekstrim, Gunung Salak tuh. Dan kanan kirinya banyak daun-daun yang berduri gitu. Jadi kalau udah hujan kan kita lumayan jadinya nggak aware ya sama di si daun berduri itu, dan jalur yang tadi kita lihat tanah tuh jadi longsor kena air hujan gitu. Akhirnya kita kalau mau naik ke atas tuh harus kayak pegang tali sambil narik badan kita ngelawan air. Akhirnya mental kena total kan, jadi kayak wah capek ngapain nih ada di sini. Nah, akhirnya kita buka tenda dadakan, di mana di Gunung Salak tuh ada larangan buka tenda sembarangan. Halu lah semua orang di dalam tenda tuh, kayak yang satu takut sama si A, yang satu takut si B. Kita nggak makan malam, kita akhirnya tidur karena kita ngerasa semuanya tuh mencekam malam itu. Jadi kalian tetap buka tenda? Tetap buka tenda karena hujannya nggak stop, dan kita naik udah nggak kuat. Mau makan tadinya kan, mau ganti baju kering dan mau makan gitu, tapi begitu beres ganti baju kering kok banyak yang dirasa gitu, akhirnya kayak udah parno mistis ya, nih, gitu. Parno ya. Padahal bukan mistis, ngantuk. Betul, karena tidur, udah halusinasinya itu Kak. Tapi boleh tahu nggak kenapa nggak boleh buka tenda itu? Sorry ya, gue awam banget, gue nggak ngerti. Mungkin kalau di gunung tuh biasanya ada daerah-daerah atau spot-spot yang tempat ibadah, mungkin sakral jalur binatang, buas mengganggu gitu. ekosistem ya. Yes, jadi banyak sih sebenarnya reasonnya. Tapi kalian buka akhirnya? Buka, ya yang sebenarnya nggak boleh dibolehin itu yang tanahnya juga bukan tanah stabil buat buka tenda, jadi lumpur gitu. Berlumpur lah, bukan lumpur yang memakan ya. Akhirnya kita paksain buka satu tenda, bangun tidur yang kayak gitu cuma lihat-lihatan. Nggak muncak, makan, turun. Nggak ada kata muncak. Pas turun ya udah kita punya experience sendiri-sendiri. Itu salah satu perjalanan gunung yang maksain. Horor buat aku sih gitu. Horor jalanannya, horor situasinya, horor istirahatnya, kayak serba horor deh gitu. Dan itu yang bikin kita bersemua ini sama. Bersemua bersama. Bersemua. Kadang-kadang bahasa Indonesia aku tuh bagus banget Kak, maaf. Memang. Terus ya udah, kita kapok sih untuk naik gunung tanpa tidur lagi. Ya menurut lo. Aneh banget ya. Orang dari awal juga udah tahu ini ngaco gitu. Gue juga nggak pernah trekking, tapi dari awal ini seperti terdengar bukan ide yang baik ya, tapi bagus. Berapa lama yang lo tidur sampai akhirnya terbangun itu, yang udah nge-setup itu kan akhirnya tidur? Berapa jam tidurnya? Lama, lumayan? Lumayan sih, 4-5 jam gitu ada? Lebih. Oh lebih? Itu kayaknya kita nyampe di tenda itu jam 8, jam 9 malam. Buset. Ganti baju kan nggak lama, sampai akhirnya tidur kita pas panas matahari udah kebangun sendiri karena panas banget di tenda kan. Iya. Jadi lesson learn-nya kalau mau camping itu tidur. mau trekking, persiapan yang benar. Yes. Itu lo masih newbie banget sampai bikin kesalahan kayak gitu apa? Masih, ya baru naik gunung 6 kali lah, 7 kali. 6 kali lumayan ya padahal. Cuman ya karena lagi excited banget naik gunung. Cuma punya waktu sedikit tapi pengen juga tetap naik gunung. Nah itu sih yang maksa-maksanya, itu sih yang terlalu... Pengalaman waktu di dalam tenda, apa halu lo apaan waktu itu? Aku sih ngerasa teman-teman aku berantem yang kayak teriak-teriak, lo masak dong, lo masak. Padahal enggak? Aku enggak ada yang teriak-teriak. Enggak ada yang teriak-teriak. Jadi pas turun tuh kita, kenapa sih tadi malam pada marah-marah? Lo ada makan-makan jamur liar gitu? Kayak... Jadi ke situ. Gak ada sih Kak. Yakin ya? Yakin nih. Gak ada, ini lapar lumayan petik makan, gak ada ya? Gak sih, gak ada. Oke, gak kena halusinogen dari mana-mana gak? Halusinogen gak. Tapi lebih ke halu karena gak tidur ya. Iya, gak tidur, serem juga ya. Pengalaman kedua, tadi kan pertama lu bilang ada 2 tuh. Terus aku tuh waktu itu lagi mau ulang tahun. Pengen punya perjalanan naik gunung yang beda nih gitu. Oke. Mundur. Kok iya sama sih? Lagi, Sempet gue lagi mau mikir sama kayak lagi gitu. otaknya mundur. Moonwalk. Susah loh itu. Susah. Samping Terus? jurang bahaya. Jadi akhirnya
nekat minta izin sama orang tua mau solo backpacking ke Jepang untuk naik Fuji gitu kan. Terus sampai Jepang bawa Dikasih carrier. izin? Dikasih izin. Hebat Setelah negosiasi panjang banget sih. Dan aku kayak ngelakuin riset yang banyak, jadi kayak mau ngomongnya tuh pakai proposal yang, Papa, aku bakal tinggal di sini, aku bakal makan ini, proposal. Sunda pisan, proposal. Umur berapa ketika itu? Ulang tahun keberapa? 2019, tahun 2019 itu. Berarti 3 tahun yang lalu. Sebel banget gak sih? Lu berapa sih sekarang? Oh, 25 tahun, 25 tahun. Oh, merayakan 25 tahun. Yeah. Oke. Jadi udah cukup mature lah ya untuk udah. traveling sendiri. Oke, terus di-approve. Di-approve. And then pas udah nyampe, karena kan pengennya solo backpacking, Kak. Yeah. Aku sebenarnya capek, anaknya bawa-bawa carrier, di gunung juga capek. Carrier tuh tas gede? Tas gede ransel gunung gitu Yeah. kan. Nah, sebenarnya kenapa nggak pakai koper gitu kan? Aku tuh bawa ke carrier. gunung, masa bawa Iya, koper? cuman kan ke Jepang dulu, Kak. Jalan-jalan dulu nih gitu. Tapi udah bawa carrier gitu. Jadi lu dari Soekarno-Hatta udah begini, anak gunung bingits ya. Sebel banget sebenarnya sama kejadian itu. Aku cuma menyalahkan diri aku karena kenapa nggak pakai koper? Iya, Kenapa nanti oke. aja gitu carrier-nya gitu. Karena pengen konsepsi solo backpacking gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kerepotan sendiri di Jepang dan aku kayak bete sendiri karena aku bawa-bawa carrier. Karena aku kayak coba experience yang coba hotel-hotel kapsul gitu-gitu kan. Muat tuh di hotel kapsul. Muat, tasnya di luar kamar. Terus Oh, nggak taruhnya hilang? di luar. Enggak sih, aman. Jepang aman sih ya, Jepang Aman, tuh aman, nggak aman. banyak orang iseng ya. Nah, karena juga Jepang aman, jadi Iya. aku bisa dapat izin. So how was the trekking though? Kayak wisata di Bromo, kayak Ini menurut Aokigahara bukan kan? Enggak, ini Gunung Fuji. Gunung Fuji Ya tuh kan lebih... Aokigahara di kaki Gunung Fuji yang hutan yang banyak orang bunuh diri itu loh. Iya, cuman aku nggak ke sana. Nggak ke Aku sana. kayak naik langsung ke Fujinya karena ikut kayak trip, travel trip gitu. Oh. Jadi mereka udah punya list harus kemana I aja. see. Jamnya on time banget. Oke. Gila sih, jamnya on time banget. Itu nomor 1 yang aku belajar kayak Ke Solo-Solo banget dong berarti. ke Solo. Nggak Solo-Solo banget berarti. Nggak solo-solo banget. Di sananya Di sana gampang juga aku ketemu temen gitu. Oke. Nginep di rumah dia, belajar bahasa Oke. Jepang. Seru sih, cuman yang menyesal lainnya adalah terlalu sotoy aja menganggap bahwa aku akan solo backpacking, aku akan memakai carrier kemanapun gitu. Wah, pegel. Nggak kuat, aku mau beli koper gitu ya. Akhirnya beli koper. Enggak sih, tetap Bertahan ya. bertahan. Gegabah juga ya Anda ini, Gegabah. lumayan ya. Lumayan. Sebentar lagi mau ada film perjalanan pertama. Yap. Gue udah lihat trailernya. Gue terakhir nonton film dari sutradara yang sama, Arif Malimudo, judulnya Liam dan Laila, yang main Nirina Zubir. Iya. Suka banget gue film itu, dan dia selalu konsisten mengangkat budaya Minang ya, karena dari sana ya. Bukit Padahal Adinda bukan orang Minang, itu sempet ini nggak? Di film ini ada menggunakan hanya dialek aja atau harus berbahasa Minang? Kebetulan nggak berbahasa Minang, tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Secara bahasa Indonesia, bahasa aku bagus banget kan ya. Iya ya, tadi Jadi aku- bersemua itu kan ya, itu bahasanya kan. Jadi aku kayak Perfect lumayan banget gitu. fokus gitu untuk Oke. berdialog sebagai Nurma. Oke. Filmnya Pak Arif, ini juga pertama kali Dinda dapat kesempatan project bareng sama Pak Arif. Iya. Jadi kayak seru banget Oke. juga. Oke. Diajak jalan-jalan di Bukit Tinggi, dan bener kayaknya emang Pak Arif concern banget sama Iya. budaya Minang. Iya, Dia iya, pengen iya. ngangkat banget kehidupan di sana. Oke. Tapi sepertinya kalau gue lihat dari trailer, ini bukan film untuk orang Minang aja ya. Maksudnya Betul. ini film keluarga kan, namanya keluarga ya. Sama lah kemarin kayak Ngeri-Ngeri Sedap, keluarga Batak tapi isunya keluarga gitu. Nah, Iya. sebenarnya di film ini apa sih isunya? Boleh cerita sedikit nggak? Ya sinopsis mininya lah mungkin buat teman-teman yang belum lihat trailernya. Trailernya udah bisa dilihat di YouTube, judulnya Perjalanan Pertama. Ceritain dikit dong, Dit, tentang apa sih? Si perjalanan pertama ini nyeritain hubungan antara kakek dan cucunya. Yang dia sebenarnya dapat banyak pertanyaan dari cucunya ini, di mana orang tuanya, dan makanya kenapa kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman juga merantau, tinggal sama kakek atau nenek Oh, itu gitu, pasti yang kena banget nggak sih tinggal ya. sama orang tua sendiri gitu, itu mungkin nonton film perjalanan pertama bisa sangat kena karena mungkin relate, dan juga mungkin banyak pesan moral yang bisa dipetik, gimana caranya bersikap ke orang tua, bagaimana caranya bersikap ke kakek gitu. Dan itu menarik banget di perjalanan pertama. Jadi perjalanan si kakek inilah yang akhirnya diangkat menjadi perjalanan pertamanya dia gitu. Itu orang Malaysia aktornya. Orang Malaysia. Gue lihat trailernya aja nih kayaknya nih
potensi-potensi bikin nangis nih si kakek ini kayak ngelihat dia tuh Betul. terenyuh banget ngelihat dia Iya. padahal maksudnya kadang gitu ya aktor tuh kalau hebat ya kita nggak perlu nonton film kita lihat di trailer aja Udah kerasa ya, kerasa Kak? gitu dia bisa menyampaikan rasanya ke layar gitu walaupun kita cuma lihat trailer bahkan trailernya kan nggak nyampe 2 menit kan Betul. kerasa gitu wah ini kayaknya si bapak ini akan menghadirkan sesuatu yang powerful gimana acting sama dia siapa namanya by the way Datuk Mimin Siregar. Hmm. Ahmad Tamimi ya. Ahmad Tamimi, cuma dia udah dapat gelar Datuk gitu di sana. Oke. Ahmad Tamimi ini dia umurnya hampir 70 tahun loh, Kak. Oke. Di situ kan di poster ada dia pakai Vespa. Pakai Kak. Vespa, iya. Di trailer juga ada. Nah, itu bawa Vespanya sendiri, nggak pakai stand in, stuntman juga nggak pakai. Pokoknya dia udah. Kenapa semuanya. Vespa? Kalau itu kayaknya harus tanya Pak Arif ya. Mungkin kearifan lokal di sana itu Oke, Vespa oke. gitu. Tapi gimana acting sama beliau? Kacau. Dia Keren keren banget. Kacau di set mabok, main judi. Nggak, kacau in a bad way, in a positive way, Kak. Oh, in a Lebih positive. ke kayaknya pakai tempo gitu setiap ngomong tuh ya. Pakai Kalaupun tempo setiap ngomong. Nggak, Gimana iya, maksudnya ya? kayak Gue pengen belajar maksudnya gimana? apa enggak gitu. Ada metronom tik tik tik. Orang sound Kayak komplain. kerasanya tuh enak gitu loh kalau misalnya ngobrol sama Datuk, aku panggilnya Datuk, ke Pak Ahmad Tamimi ini. Terus kayak cara pandangnya juga udah mungkin Senior. apa ya, udah banyak banget pengalaman hidupnya. Di sana dia teater atau film atau apa? Di Malaysianya dia sinetron juga, dulunya berangkatnya dari sinetron, Oke. terus ke film, Hmm. udah sampai ke directing juga, dia sempat nge-direct di Malaysia gitu. Dia bahkan bikin program-program TV juga. Oke, seru banget ya kayaknya apa nggak diragukan lagi gitu kemampuannya buat mendeliver drama-drama gitu kayaknya Iya. ngeliat di trailer udah kelihatan nih gejala-gejalanya mewek kayaknya nih. Mewek sih, aku sempat ada kesempatan nonton fullnya juga. Oh udah, perjalanan oh iya pertama. waktu JAF ya. Waktu JAF. Gimana Jadi gimana? sedih banget, ya ampun, filmnya bagus banget. Semoga teman-teman berkesempatan nonton juga Oke. sih film perjalanan. Itu 100% syutingnya di Bukit Tinggi? Yep. Ada Muzaki juga. Ada Muzaki yang masih kecil. Muzaki yang kemarin di Keluarga Cemara 2 juga, di Gundala juga ada banyak lah Muzaki. Muzaki tuh hebat sih dia. Hebat ya. Dia kalau anak umur segitu syuting jauh dari mana-mana gitu, gimana ya? Dia udah mungkin karena udah jam terbang juga, dia udah banyak film juga. Udah Ya? biasa kali ya. Kan Muzaki kan selalu ditemenin mamahnya juga. Gimana kerja sama dia? Asik sih, Kak. Muzaki dia emang kayaknya suka banget juga sama acting. Dia Dia kalau enjoy ditanya, banget aku ya? mau jadi director kan nanti kalau udah gede gitu. Sukses ya Muzaki gitu. Dia seru banget actingnya juga, Iya. fokus. Dia juga ngerti motivasi adegan. Seru sih sama Muzaki. Iya, iya. Kayak anaknya juga rajin ibadah, jadi Aduh. seru gitu. Poin kayak, plus ya? Kakak ayo kak kesini gitu. Kita waktunya sholat bareng nih gitu. Rajin so banget. sweet. Seru sama Muzaki. Jadi message-nya dari film yang mau disampaikan apa pesannya yang utamanya? Sayangilah kakekmu, bukan? Komunikasi kali ya. Komunikasi, Ya. silaturahmi ya. Komunikasi yang lebih ke mungkin apa yang ditunda juga belum tentu semuanya akhirnya jadinya baik gitu. Lebih Apa baik. yang ditunda belum tentu akhirnya jadinya baik. Betul. Bahkan akhirnya jangan-jangan nggak kesampaian sama sekali. Yes, ya makanya komunikasi sih, dan itu tadi yang mau aku tekanin lagi, cara berperilaku ke orang tua dan ke keluarga mungkin yang bakal ditunjukin juga sama film ini. Semoga teman-teman kena lah moralnya nonton film ini apa gitu. Kena moral, bukan kena mental ya, kena Kena moral. mental moralnya. Adinda, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you so much for sharing your stories. Terima kasih sudah menyimak In Frame episode kali ini bersama Adinda Thomas. Jangan lupa film Perjalanan Pertama, proyek terbarunya Adinda Thomas bakalan segera tayang tanggal 14 Juli. 14 Juli ya, silakan ditonton. Sampai jumpa di episode In Frame berikutnya. Dadah!